Peristiwa politik di penghujung tahun 1965, tepatnya setelah kejadian G30S, bukan hanya peristiwa politik, bukan sekedar penggulingan pemerintahan yang sah yaitu Soekarno oleh militer dan sayap kanan yang kosong imperialis Barat. Di balik kejadian itu, ada kepentingan ekonomi yang turut menjadi motifnya. Tak hanya itu, seperti diketahui bersama, pasca lengsernya Soekarno, haluan ekonomi Indonesia berubah sepenuhnya. Seperti diketahui banyak orang, sebelum tahun 1965, haluan politik Indonesia sangat anti-imperialis. Secara ekonomi, Soekarno sangat bernafsu membangun fondasi ekonomi nasional yang berdiri di kaki sendiri atau berdikari. Situasi itu tentu tidak nyaman bagi negara-negara yang berkepentingan menancapkan kepentingan ekonominya di Indonesia, termasuk Amerika Serikat. Saat itu, korporasi-korporasi raksasa seperti Caltech, Stanvac, Shell, Uni Royal, dan lain-lain juga sudah mengeruk untung di Indonesia. Karenanya, sejak tahun 1950-an, AS mulai terlibat dalam gerakan-gerakan separatis yang mengganggu dan melemahkan pemerintahan Soekarno. Salah satunya adalah menyokong pemberontakan PRRI Permesta. Di tahun 1960-an, nasionalisme ekonomi Soekarno makin menggila dengan dukungan serikat buruh kiri dan nasionalis, terutama yang berkaitan dengan PKI. Sejumlah perusahaan asing diambil alih. Salah satunya adalah perusahaan Amerika Serikat, yaitu US Rubber Company yang beroperasi di Sumatera Utara. Tentu saja kepentingan ekonomi AS terancam oleh gelombang nasionalisasi itu. Caltech, perusahaan minyak AS yang juga beroperasi di Indonesia, juga terancam nasionalisasi. Ditambah lagi, sejak tahun 1962, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia yang dianggapnya sebagai negara boneka Inggris. Sementara, haluan politik luar negeri Indonesia makin menjauh dari Barat dan makin merapat ke Tiongkok. Pupuslah sudah harapan AS terhadap pemerintahan Soekarno. Karena itu, sejak tahun 1964, AS bersama Inggris mulai melancarkan operasi-operasi rahasia untuk menggulingkan Soekarno. Salah satunya dengan meruncingkan persaingan antara Angkatan Darat versus PKI. Mereka yakin adanya benturan politik antara Angkatan Darat versus PKI akan membuka peluang untuk menggulingkan Soekarno. Pada bulan Februari tahun 1965, Zia mengusulkan untuk memperluas cakupan operasinya di Indonesia, termasuk hubungan rahasia dengan kelompok-kelompok anti-komunis, Black Letter Operation, operasi media, termasuk kemungkinan aksi radio hitam dan politik hitam di dalam lembaga-lembaga politik di Indonesia. Perang urat syaraf makin gencar, hoaks menyebar dari telinga ke telinga hingga ke masyarakat umum, di antaranya tentang isu Soekarno sakit parah, Dewan Jenderal, dan dokumen Gilchrist. Sayangnya, beberapa pejabat yang dekat dengan Soekarno percaya dengan hoaks tersebut, termasuk Subandrio, selaku Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI. Beberapa perwira loyalis Soekarno seperti Kolonel Untung Samsuri dan Brigadir Jenderal Suparjo juga sangat percaya. Berangkat dari kabar hoaks, sejumlah perwira yang loyal kepada Soekarno berniat melakukan aksi mendahului untuk mencegah kup Dewan Jenderal, dan itulah yang melatar belakangi terjadi aksi gerakan 30 September tahun 1965. Bradley Simpson dalam makalah berjudul Amerika Serikat dan Dimensi Internasional dari Pembunuhan Massal di Indonesia memperlihatkan bagaimana peran Amerika Serikat dalam peristiwa tahun 1965 tersebut, mulai dari bantuan propaganda, pendanaan, alat komunikasi, persenjataan, dukungan intelijen, hingga menyediakan daftar orang-orang PKI.
Dan yang menarik lagi, artikel itu menyingkap motif AS terlibat dalam peristiwa tahun 1965 hingga kudeta merangkak terhadap Soekarno, yaitu mengamankan kepentingan bisnisnya sekaligus mengembalikan Indonesia ke pangkuan barat. Untuk diketahui, artikel Brett itu bukanlah hasil imajinasi liar penulisnya, melainkan hasil kerja membongkar-bongkar arsip-arsip pemerintah Amerika Serikat sendiri, seperti telegram rahasia, kedubes AS, memo sejumlah pejabat AS, kabel informasi CIA, airgram kedubes AS, dan lain-lain. Sebetulnya, dokumen rahasia CIA yang sudah dibuka ke umum atau deklasifikasi juga menunjukkan keterlibatan negeri Paman Sam itu dalam peristiwa tahun 1965 itu. Bahkan lembaga intelijen Inggris M17 juga terlibat. Singkat cerita, terlepas dari perbedaan klaim soal siapa pelaku G30S 1965 itu, di sini ada beberapa faktor besar yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Pertama, terjadi pergantian kekuasaan secara paksa, yaitu dari tangan Soekarno ke Soeharto. Soekarno dituduh terlibat gerakan 30 September tahun 1965, meski tanpa bukti yang kuat. Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang diberi nama Nawaksara ditolak oleh MPRS yang isinya pendukung Soeharto semua. MPRS kemudian memberhentikan Soekarno, lalu mengangkat Soeharto sebagai presiden. Kedua, pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto juga mengubah haluan politik dan ekonomi Indonesia secara radikal. Di bawah Soeharto, pintu ekonomi dibuka selebar-lebarnya bagi investor asing, terutama dari Barat. Banyak kebijakan yang mulai disetir oleh Barat. Di tahun 1967, disahkanlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA yang isinya sangat sesuai dengan keinginan negara-negara barat dan investor asing. Konon, AS sampai mengerahkan tenaga ahli untuk membantu Widjoyo Nitisastro, seorang ekonom pro-barat, untuk menyusun undang-undang tersebut.